Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Belek Story. Terima kasih kalian udah klik video ini. Kali ini aku akan berbagi kisah dan pengalaman saat berjuang hidup melewati dahsyatnya gempa Palu tahun 2018. Dan nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Nih, bagaimana model begini nih? Di atas mana? Ini? Jauh ini ke sana. La ilaha illallah. Ini jalan sudah tinggi sama dengan rumah. Nah, tingginya sama dengan rumah. La ilaha illallah. Jadi pada tahun itu memang aku sama keluargaku ini tinggal di kota Palu. Aku tinggal sama nenekku di kosan, berdua. Karena memang aku ini tipe orang yang penyendiri dan gak suka keramaian. Makanya kenapa aku lebih milih tinggal di kos-kosan. Ayah dan ibuku tinggal bersama kakakku di rumahnya, bersama dengan anak istrinya. Di situ adikku juga tinggal bersama mereka. Tepat di hari Jumat sebelum gempa besar itu terjadi. Di hari itu memang terjadi sekitar 3 atau 4 kali gempa kecil yang memang nggak begitu berasa, nggak bikin panik orang. Gempa yang pertama terjadi sekitar jam 9 pagi. Disusul gempa kedua terjadi sekitar jam 1 siang setelah salat Jumat. Dan gempa yang ketiga, gempa kecil yang ketiga, ini terjadi pas waktu asar sekitar jam setengah 4-an gitu. Dan anehnya setelah gempa yang terjadi pada waktu asar, itu tiba-tiba kayak terjadi angin kenceng. Itu terjadi sekitar 15 menitan. Kayak ngasih tanda-tanda gitu lah. Padahal di situ sebelumnya nggak ada angin-angin kenceng. Di kota Palu ini kan garis khatulistiwa. Memang yang cuacanya panas, jarang ada angin. Saat matahari udah mulai tenggelam, waktu maghrib udah mau tiba, di situ aku mau mandi. Saat itu aku udah lepas baju, lepas celana, tinggal cuman pakai celana dalam doang. Di situ aku ambil handuk. Pas terdengar suara azan ini berkumandang dari masjid sebelah yang memang masjidnya ini nggak jauh dari kos-kosanku. Pada saat azan maghrib berkumandang, di saat seruan takbir yang kedua, tiba-tiba tanah ini bergetar. Terus tanah ini kayak berasa terangkat ke atas naik turun, berguncang hebat. Dan guncangan dahsyat terjadi saat itu juga. Tanpa ada peringatan gempa-gempa kecil yang biasanya kalau terjadi gempa besar kan sebelumnya memang ada gempa-gempa kecil baru diguncang sama gempa besar gitu kan. Ini enggak. Begitu azan langsung itu gempa besar itu mengguncang banget. Dan disertai suara gemuruh dari dalam tanah itu terdengar ngeri banget gemuruh itu. Dan disertai suara guncangan bangunan yang bergetar hebat, kencang banget pokoknya.
Di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tersungkur di lantai, posisiku itu udah tersungkur di lantai dekat kamar mandi. Mau berdiri aja susah, apalagi mau lari atau jalan itu nggak bisa, udah cuman bisa pasrah aku di situ. Cuman aku ini bisa ngucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, istighfar, terus aku ini astagfirullahaladzim ya Allah, sambil aku ini nangis. Dan di saat setelah kurang lebih sekitar 19 detikan lah, setelah guncangan gempa yang pertama itu tadi berhenti, agak mereda, aku langsung lari mau keluar itu. Pas begitu aku lari keluar kosan, jadi di situ di kamar depan itu yang ditempatin nama nenekku. Aku lihat di situ nenekku ini udah posisinya tengkurap tersungkur gini, nggak bisa apa-apa, nangis teriak-teriak manggil namaku. Nggak berpikir panjang, aku langsung masuk, aku gendong nenekku, aku bopong ke luar kosan, aku bawa keluar. Begitu sampai di luar kosan, aku ini udah lihat yang dimana kosku ini kan modelnya kotak di tengah ini lapangan parkiran gitu loh, kayak halaman luas buat parkiran mobil, motor. Jadi semuanya berkumpul di tengah lapangan situ. Pas di luar ini, jadi aku ini masih dalam keadaan bugil, cuman pakai celana dalam sambil bawa handuk gitu aja. Pas di luar kosan memang banyak cewek di situ. Penghuni kosan situ kan kebanyakan karyawan toko sama karyawan mall. Nggak memperdulikan rasa maluku, ya udah di situ yang penting aku selamat. Masa bodoh soal malu. Jadi semua pas waktu kumpul di halaman depan kosan itu, semua pada teriak takbir, pada istighfar, pada nangis semua, pokoknya udah berasa kayak kiamat, udah nggak percaya. Memang gempa waktu itu dahsyat banget gitu loh, sampai kita aja mau berdiri susah, tersungkur. Kita jadi di tengah lapang itu cuman bisa duduk sambil pegangan gini, pegangan di tanah. Aku di situ langsung masuk kos buat ngambil celana sama baju. Nggak lama setelah masuk kos, nggak lama setelah aku pakai celana, belum sempat pakai baju, guncangan kedua ini terjadi lagi. Guncangan yang nggak kalah hebat dari guncangan yang pertama, disertai suara gemuruh dari dalam tanah itu. Jadi suara gemuruh dulu kayak bergetar itu, suaranya ngeri banget pokoknya. Abis suara gemuruh itu langsung tanah ini berguncang, bangunannya berguncang kenceng banget. Di situ aku langsung lari keluar ke kosan dan sambil diteriakin sama mbak-mbaknya yang di halaman kosan itu yang ngumpul, mas, cepat keluar mas, cepat. Setelahnya kita ini cuma bisa berdiam diri di tengah lapang itu. Kita cuma bisa pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya. Udah nggak bisa apa-apa. Cuman bisa ngelihat bangunan yang berguncang, atap-atap rumah ini, genteng-gentengnya udah pada berjatuhan. Ngeri banget pokoknya. Langit udah mulai gelap, listrik padam. Jadi listrik padam setelah guncangan pertama itu, listrik langsung padam. Jadi asal kalian tahu, setelah guncangan gempa yang pertama, yang kenceng banget itu tadi, di situ nggak berhenti sampai di situ. Setiap 15 menit sekali, setiap 10 menit sekali, itu terjadi gempa susulan yang nggak kalah kenceng. Pokoknya gempa-gempa itu besar semua. Itu terjadi semalaman penuh. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, kakakku ini datang ke kosan. Dia datang nyari tahu kondisiku sama kondisinya nenekku. Dia lega banget setelah melihat aku sama nenekku ini baik-baik aja, nggak terjadi apa-apa sama kita berdua. Dan dia bilang, dah, ayo ke rumahku aja semuanya, kita kumpul di sana semuanya. Nanti kalau terjadi apa-apa kita sama-sama satu keluarga. Maksudnya kakakku itu gitu. Dan dia juga sempat waktu itu telepon adik itu nggak ada yang ngangkat. HP-nya aktif tapi nggak diangkat-angkat. Di situ ayah dan ibuku itu juga ngerasa takut terjadi apa-apa sama adikku. Makanya kakakku ini nyusul mau ngambil nenekku sama aku. Adikku ini nggak bisa ditelepon
Karena memang pas waktu gempa terjadi, adikku ini posisinya lagi di kosnya pacarnya, yang jaraknya itu jauh dari tempat kita tinggal. Kita pernah dikasih tahu daerahnya, cuman kita nggak tahu kos-kosannya di mana. Akhirnya di situ nenekku dibawa sama kakakku ke rumahnya, berkumpul sama kedua orang tuaku, pokoknya satu keluarga kita. Tapi di situ aku mutusin buat tetap di kosan karena jaga kos-kosan. Dan sekitar jam 9 malam, kakakku ini datang lagi ke kos-kosanku. Dia bilang ke aku kalau adikku ini nggak bisa dihubungin. Di telepon ini aktif, cuman nggak diangkat-angkat. Di situ kita mulai resah, udah mulai berpikiran yang enggak. Aku coba telepon aktif juga, cuman tetap nggak diangkat waktu malam itu. Udah takut, gelisah, takut kalau adikku ini kenapa-napa. Posisinya di tempat kosnya pacarnya, yang kita nggak tahu tempatnya di mana. Dan aku mutusin buat ngunci pintu kos, lalu bergegas sama kakakku ke tempatnya. Kita kumpul rame-rame di situ satu keluarga. Di situ masih terjadi guncangan-guncangan gempa susulan terus-menerus. Pokoknya setiap 5 menit, 10 menit, 15 menit selalu ada guncangan gempa susulan. Setibanya aku di tempat kakakku, orang tuaku meluk aku, mereka semua pada nangis, nanyain, gimana adikmu ini, nggak bisa dihubungin, nggak ada kabar, pokoknya nangis semua yang di rumah. Kita semua berusaha tenang, positive thinking, semoga nggak ada terjadi hal-hal yang buruk ke adikku, sambil kita ini nggak berhenti nelponin dia, meskipun HP-nya nggak pernah diangkat, tapi aktif masih. Setelah semalaman kita ini nggak tidur, keesokan harinya pagi hari, aku sama kakakku ini nyoba-nyoba cari di daerah kos-kosan yang pernah dibilang adikku, daerah kos-kosan pacarnya. Dia sempat bilang daerahnya kosnya, cuman pastinya kosnya itu kita nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah bilang adikku ini. Begitu aku keluar di jalan besar daerah Kota Palu, sekitaran Kota Palu situ udah, waduh, aku lihat bangunan-bangunan itu pada hancur, gedung-gedung kantor perkantoran itu banyak yang rubuh semua, terus jalanan itu banyak yang naik angkat ke atas, jalan raya itu retak-retak semua, nggak ada yang utuh pokoknya. Kota Palu ini luluh lantah, porak-poranda. Apalagi pas aku ngelewatin Talise, pantai Talise, aku sama kakakku ini ngeliat banyak banget mayat bergelimpangan di jalan, mayat korban tsunami. Kasian banget. Kalau aku inget ini, mayatnya ini posisinya udah kayak kodok gini lah. Jadi tangan sama kakinya ini posisinya ngangkang, terus perutnya yang membuncit, dan kebanyakan korban tsunami ini pakaiannya udah compang-camping, ada yang bahkan bugil. Karena mungkin kan disapu sama ombak, digulung-gulung ombak, dan di situ bercampur dengan benda-benda tajam, benda apalah itu bercampur kan, udah kayak di blender akhirnya. Mulai dari orang tua, anak kecil, ya Allah, aku kalau ingat itu udah kayak apa di pinggir jalan itu. Apalagi pas waktu itu kan memang belum ada turun tim SAR. Dan setibanya di daerah kos pacarnya adikku yang pernah sempat dibilang sama adikku itu, aku sama kakakku ini nanya kesana kemari, nanya orang daerah kos-kosan, di mana sih daerah kos-kosan di daerah sini. Kami ini kebingungan, dan nanya orang ini, orang pada nggak peduli, pada nggak gubris, karena mereka juga ngurusin keluarganya masing-masing. Udah, yang aku lihat kanan kiri ini udah pada tembok rubuh, bangunan rubuh, jalan rusak, retak, jalan keangkat. Setelah lama aku nyari dan nggak ketemu, akhirnya kita berdua mutusin buat pulang. Sampai di rumah disambut isak tangis sama kedua orang tuaku, nenekku sama keluarga di situ. Kita udah ngerasa pasrah, ikhlas apapun yang terjadi, dan kita ini berharap dia baik-baik aja. Kalaupun ada apa-apa ataupun meninggal, yang cuman kita pengen mayatnya ditemukan gitu loh, bisa dibawa pulang, dimakamkan secara layak gitu. Pokoknya di situ kita nggak henti-hentinya buat cari tahu posisinya dia.
Dan setelah kita ini udah nyoba ngubungin terus, yang awalnya tadi aktif, sore harinya HP itu udah nggak aktif, HP-nya adikku ini udah nggak bisa dihubungin lagi. Singkat cerita, 3 hari setelah gempa, akhirnya kakakku ini dapat telepon dari nomornya adikku. Kita lega banget, akhirnya adikku ini telepon setelah beberapa hari dihubungin nggak diangkat-angkat, terus nggak aktif. Tapi pas diangkat sama kakakku telepon itu, yang nerima itu bukan adikku, tapi suaranya bapak-bapak. Halo, ini benar keluarganya Mas yang punya HP ini? Kata bapak itu. Oh iya benar Pak, ini aku kakaknya. Ini dengan siapa Pak? Adikku di mana? Balasnya kakakku sambil bertanya-tanya. Saya dari kepolisian Mas. Maaf sebelumnya. Mas yang sabar ya sama keluarga di sana. Mas yang tabah. Saya mau ngabarin kalau adiknya Mas ini meninggal. Dia meninggal di kosan sama perempuan. Saya yang kemarin ngevakuasi jenazah adiknya Mas. Di situ kita semua langsung kaget. Di situ kakakku langsung kaget, langsung nangis di situ. Terus sekarang jenazahnya di mana Pak? Oh iya Mas, kemarin mayatnya aku kirim ke rumah sakit Undata Lama di depan IGD. Kita kumpulkan semua jadi satu sama mayat-mayat korban gempa dan tsunami lainnya Mas. Kantong jenazah adiknya Mas saya tandain dengan tulisan X3. Aku tulis di sudut kantong jenazah Mas. Terus gimana kondisi mayatnya Pak? Bisa diambil sekarang kah Pak? Maaf sebelumnya, kondisi mayatnya adiknya Mas ini kepalanya hancur, sama perempuan itu juga hancur Mas. Sampai kondisi si mayat perempuan ini biji matanya itu keluar Mas, sama giginya sampai lepas, ibu bapaknya. Jadi ternyata kondisi mayatnya adikku sama pacarnya ini hancur kepalanya karena tertindih tembok besar yang berada di depan kosan. Jadi wajarnya kita gempa, secara refleks kita kan pasti keluar rumah kan. Begitu juga dengan adikku. Pas waktu gempa, ternyata dia ini keluar lari dari kosan. Terus tembok yang ada di depan kosan, tembok tinggi sekitar 2 meter, itu rubuh ke depan, ke kosan. Jadi nimpa adikku sama pacarnya. Jadi pas ditemukan itu kondisi adikku ini kayak lagi nahan tembok gini loh kondisinya dia. Sambil pacarnya ini kayak meluk adikku. Begitu orang tuaku ini tahu, begitu keluarga tahu, udah di situ langsung nangis histeris, nggak ada henti-hentinya kita nangis di situ. Seakan nggak percaya. Mau gimana lagi? Harus ikhlas. Dan di sini ada hal ganjal yang diceritakan sama polisi ini. Jadi memang sebelumnya pas waktu polisi itu udah nemuin jasad adikku, pas habis evakuasi jasadnya adikku, sesampainya di rumah dia kan bawa itu HP-nya adikku. Di situ dicas HP-nya adikku. Begitu baterainya udah terisi, HP dinyalain, ternyata nggak bisa dibuka karena dikunci sama adikku, dikunci pola. Di situ polisi ini bingung mau ngabarin keluarganya tapi HP-nya dikunci. Tiba-tiba di saat polisi ini habis bertugas membantu korban-korban bencana alam di Palu itu, nah sore harinya dia pulang ke rumah. Pas pulang dia berasa capek, dia ini sambil ngotak-ngatik HP-nya adikku, dia ketiduran. Nah pas di saat ketiduran, katanya dia, tangannya dia ini kayak ada yang ngarahin jempolnya dia. Pas begitu dia bangun melek, itu HP-nya adikku ini udah bisa kebuka kuncinya. Nah di situ mulai langsung Pak Polisi ini telepon kakakku. Jadi gitu ceritanya dari Pak Polisi itu. Janggal banget memang. Malam itu juga aku sama kakakku ini langsung datang ke rumah sakit Undata Lama, tempat dikumpulkannya jenazah-jenazah korban gempa dan tsunami Palu. Sampai di rumah sakit, mataku ini terbelalak ngelihat ratusan mayat di rumah sakit di depan IGD itu bergelimpangan di situ. Dan kondisinya ini udah membusuk semua. Udah 4 hari. Udah ngeluarin belatung, udah hitam kondisinya mayat itu udah gosong gitu, udah hitam, udah busuk.
dan baunya itu tercium sampai jarak 100 meter. Jadi begitu aku sampai parkiran sama kakakku, itu jaraknya sekitar 100 meteran kurang lebih. Itu udah menyengat banget baunya, udah tercium banget. Di parkiran ini kakakku di parkiran kakakku sampai muntah-muntah di situ, nggak tahan mencium baunya. Dan dia udah nggak sanggup melihat kondisi mayat-mayat di situ. Akhirnya dia cuman diem di parkiran, nyuruh aku yang suruh cari. Akhirnya aku cari sendiri itu mayat adikku di situ. Aku buka satu-satu itu kantong mayat yang masih ditutup, aku buka. Begitu aku buka, pokoknya nggak tahan kalau kalian itu. Kayak baunya itu busuk banget, udah belatung itu berceceran di mana-mana. Sampai nggak peduli aku nginjek-nginjek belatung di situ, udah nggak peduli. Sendalku itu udah nginjek-nginjek belatung, nginjek apalah itu, bau busuk. Aku buka satu-satu, aku lihat mayatnya udah memang wajahnya ini udah nggak bisa dikenalin, udah bengkak, udah hitam semua, posisinya udah badannya ini menggelembung semua. Kebanyakan kondisi mayatnya kayak gitu. Dan di situ kebanyakan kondisi mayatnya ini kayak posisinya kayak katak gitu loh, kayak kodok. Jadi tangannya begini, kakinya juga ngangkang, terus perutnya membuncit. Itu kebanyakan korban tsunami yang nelan air atau gimana. Di situ aku cari-cari, udah nggak bisa nemuin mayat adikku karena memang udah nggak bisa aku kenalin. Bahkan aku cari dari pakaiannya yang biasa adikku pakai, kan aku hafal semua, cuman nggak ketemu. Aku cari-cari kantong mayat yang ada tanda X3-nya juga nggak ketemu. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya aku sama kakakku pulang ke rumah dan mutusin besoknya buat datang lagi, karena posisinya di situ kan listrik mati total, jalanan udah gelap, nyari mayat juga nggak segitu jelas. Akhirnya di keesokan harinya aku datang lagi sama kakakku ke rumah sakit Undata Lama itu. Aku memang sengaja datang siang karena aku mau sarapan dulu kan. Kalau aku belum sarapan, belum makan, ntar habis nyari mayat takutnya aku ini nggak doyan makan, mual gitu loh kalau inget. Dan siang itu aku tiba di rumah sakit Undata Lama yang semalam itu ada beratus-ratus mayat, udah berkurang, tinggal setengah mayat di situ. Ternyata mayat yang setengahnya udah dibawa ke kuburan massal, udah dikubur massal di daerah Palu di atas bukit. Di situ aku cari-cari lagi, aku bukain satu-satu. Siang hari di sana mayat kan kelihatan jelas semua, dari pakaiannya, dari mukanya, dari yang tanda dari polisi itu di kantong mayat. Aku cari-cari juga belum ketemu juga. Akhirnya sore hari aku memutusin buat pulang dan ikhlas pasrah. Setelah sampai rumah, aku kabarin orang tuaku. Mereka ini tetap histeris, nggak berhenti nangis. Dan mau nggak mau keluarga harus ngiklasin. Ya kita cuma bisa mendoakan yang terbaik buat almarhum. Kita harus kirim doa terus. Dan banyak juga yang akhirnya jenazah-jenazah yang nggak ditemukan oleh keluarga itu udah pada dikuburkan massal di situ. Singkat cerita, 1 minggu setelah gempa, keluargaku ini mutusin buat ngungsi pulang ke Jawa. Mereka semua berangkat terbang dari kota Gorontalo, karena memang di Palu bandaranya memang masih belum berfungsi, tutup total. Akses jalan di kota Palu aja nggak bisa, udah mau masuk Palu nggak bisa. Dan di Palu cuman menyisakan aku sendiri. Aku mutusin buat tetap tinggal di Palu, jaga rumah kakakku. Karena pada waktu itu, pas waktu gempa, setelah gempa, itu banyak orang-orang yang dari gunung, itu turun gunung bawa parang semua. Mereka menjarah rumah-rumah yang memang masih utuh, yang ditinggalkan nama yang punya rumah. Mulai dari pagar besi, atap seng, itu dibongkar semua sama mereka. Apalagi di situ kan memang setelah gempa ini kita kekurangan bahan makanan, nggak ada bensin, nggak ada bahan makanan, bantuan terlambat datang. 2 minggu setelah gempa, pas aku jaga rumah sendirian, jadi selama itu kan masih aja terus gempa-gempa kecil, gempa susulan itu terus terjadi selama 1 bulan pokoknya. Sampai-sampai aku ini nggak berani loh tidur di kamar, di dalam rumah itu nggak berani. Jadi aku tidur di depan ruang tamu.
di depan pintu masuk. Aku bawa semua itu peralatan dapur, mulai dari piring, kompor, magicom, spring bed, TV. Aku bawa semua di ruang tamu. Jadi spring bed aku taruh di depan ruang tamu, di depan pintu masuk, buat jaga-jaga di situ terjadi gempa lagi gitu loh. Nah, sekitar jam 11 malam, tepatnya pas hari Jumat, 2 minggu setelah gempa. Pas aku lagi asik nonton TV sambil main HP, kan pas waktu 2 minggu itu listrik udah nyala. Aku dengar suara pacarnya adikku itu nangis di kamar depan. Suaranya nangis kayak nangis orang kesakitan. Yang memang kamar depan itu kamar yang ditempatin sama adikku. Jadi pacarnya sama adikku itu sering ngobrol-ngobrol di kamar situ gitu loh. Aku dengar suara nangis. Pertama memang suaranya ini pelan banget, kayak merintih gitu. Kayak gitu suaranya. Yang awalnya pelan, tiba-tiba lama-kelamaan suaranya ini makin kenceng banget. Di situ aku langsung ya takut sih, benarnya takut. Cuman aku beraniin diri buat masuk, buat ngecek di kamar depan. Suaranya emang jelas banget. Pas waktu aku cek, suaranya udah nggak ada. Sebisanya aku di situ, ya udah, mau gimana lagi? Aku baca-baca doa terus aja lah. Dan hal itu terjadi 3 hari berturut-turut. Jadi pada waktu hari Kamis, Jumat, Sabtu, terjadi berturut-turut itu suara muncul terus setiap tengah malam. Dan yang terakhir pas hari Sabtu, suara itu jelas banget. Sekitar jam 12 malam itu jelas banget suaranya. Terus aku beraniin masuk ke kamarnya. Pas yang terakhir itu suaranya terdengar, begitu aku masuk suara itu nggak hilang. Tapi nggak ada wujudnya memang. Tapi jelas-jelas memang itu suaranya pacarnya adikku. Karena aku memang kenal suaranya. Di situ aku beraniin diri buat negur. Kenapa dek? Udah nggak usah sedih lagi ya. Kakak ntar kirim doa kok. Udah nggak usah sedih lagi. Kamu tenang-tenang aja di sana. Pas di saat aku tegur gitu, alhamdulillah suaranya itu hilang. Udah abis itu keesok-keesokan harinya udah nggak ada suara-suara kayak gitu lagi. Beneran kalau aku inget suara itu merinding banget aku itu. Kayak suaranya ini kesakitan banget. Kayak menderita, kesiksa banget gitu loh nangisnya itu. Dan singkat cerita 3 bulan setelah itu, kakakku ini balik lagi ke Palu tapi sendirian. Anak istrinya tetap di Pulau Jawa bersama kedua orang tuaku sama nenekku juga. Di situ kita mulai menata ulang, ngerapin ulang rumah-rumah kita, dan di saat itu juga kota Palu mulai berbenah, mulai bangkit lagi, dan kita semua di sana nggak bisa ngelupain bencana yang amat dahsyat di situ. Semoga buat keluarga korban gempa Palu dan tsunami diberi kesabaran dan ketabahan di dalam musibah bencana itu. Dan semoga para korban gempa dan tsunami di kota Palu, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai disitulah aku bisa berbagi kisahku, pengalaman berjuang hidup di dahsyatnya gempa Palu. Dan aku bersyukur banget masih dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan buat nebus dosa dan kesalahanku selama itu. Dan kita semua harus selalu berbuat baik dan beramal baik, karena kita nggak tahu kapan ajal mau menjemput. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau ada banyak kekurangan dalam videonya, aku minta maaf ya. Like jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.